Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, Bitcoin bolak-balik di area sekitar 62.000, 63.000, 64.000. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Langsung saja ke dalam inti videonya. Oke, sebelum itu just info ya, Wellcoin ini saya konfirmasi sudah masuk terhadap CMC. Kalau kalian sekarang cek di dalam CMC, kalian klik Wellcoin. Nah, ini ya, bursanya udah baru masuk terhadap, belum menjadi urutan karena memang baru masuk banget ya, kurang lebih minggu ini dalam Wellcoin itu sendiri. Jadi Wellcoin cukup lebih serius ya. Kalau kalian nanya, Bang, FedEx bagaimana? FedEx juga sudah masuk terhadap CMC nih, kalian cek nih dalam bursa ya, di sini FedEx juga udah, tapi belum masuk ke peringkat. Oke? Kalau kalian nanya, Bang, bagaimana dengan Bitget, OKX, itu udah beda level, bro. Ibarat kata bumi dan langit. Kalau kalian klik di dalam ranking CMC, kalian perhatikan ya, OKX ini masuk 5 jajaran besar, 5 jajaran besar di dalam spot ya, ranking 4. Kalau derivatifnya, OKX ini ranking 3, kan kita fokus derivatif ya. Jadi OKX adalah ranking 3 sedunia dan ranking 4-nya itu adalah Bitget, oke? Jadi di dalam Cerberus ada OKX, ada Bitget, ada FedEx. Silahkan kalian pilih, mungkin bentar lagi bakal ada Wellcoin kembali lagi. Oke, sekarang harga Bitcoin kurang lebih sekitar 63.500-an ya. Dan terjadi pump and dump dan begitu seterusnya. Kalau kalian perhatikan menggunakan time frame kecil ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih akurat lagi, mendingan time frame 1 jam. Nah, ini kalian jelas ya, dari 64.000 ke 61.000 ke 64.000 balik lagi ke 63.000 begitu seterusnya. Oke, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya. Setelah pra-halving, setelah pasca halving atau setelah halving terjadi, Bitcoin ini akan mencari titik tenang ya. Bitcoin ini akan mencari titik tenang di mana mengkonfirmasi beberapa harga. Jadi gini, pada saat Bitcoin udah halving terjadi, setelah halving itu Bitcoin itu belum jelas akan stuck di mana, akan sideways di mana, dan akan bertahan di harga berapa. Oke, biasanya akan terjadi ketidakseimbangan harga. Maka dari itu, kenapa sekarang market FedEx ini lagi berjaya-jayanya? Oke, member regular juga lagi dapat banyak gitu ya, baik regular ataupun eksklusif di dalam FedEx nih. Ini salah satu contohnya ya. Saya langsung profit sekitar 10% ya, 9,13%. Saya open posisi long di area 63.886 dan close di posisi 64.500 ya, karena di sini langsung pump. Dan saya seketika mendapatkan $365. Begitu juga beberapa open posisi saya yang lainnya. Saya cuma mau bilang bahwasanya pada saat hal seperti ini, yang kita gunakan ini adalah teknik pullback, oke? Yang kita gunakan adalah teknik pullback. Berbeda dengan pada saat Bitcoin sebelum halving, ini kan terjadi beberapa teknik yang berbeda. Gue juga mau kasih tahu ke kalian bahwasanya tidak ada satu teknik mutlak pun yang bisa dipakai untuk
bermain di dalam Bitcoin secara selamanya. Setiap masa Bitcoin ini mempunyai perbedaan teknik yang cukup signifikan yang harus membuat kalian bisa beradaptasi pada saat Bitcoin ini seperti ini, harus pakai teknik apa? Pada saat Bitcoin seperti ini, harus ada teknik apa? Itulah mengapa menjelaskan bahwasanya banyak sekali robot-robot trading, banyak sekali algoritma mengaku robot trading, otomatis trading, dan sebagainya gitu. Berjaya cuma sebulan 2 bulan aja ya, paling lama 6 bulan ya, beda dengan Cerberus yang kurang lagi bertahun-tahun ya, udah jalan sekitar 3 tahun, hampir menyentuh 4 tahun, kayak gitu ya. Kenapa Cerberus bisa bertahan? Saya beritahu sekali lagi bahwasanya Cerberus itu adalah otak saya, bukan memakai algoritma trading, bukan memakai otomatis trading, bukan memakai tools yang dimana. Saya ulangi sekali lagi yang tadi ya, statement saya ya. Bitcoin tidak bisa menggunakan satu teknik dipukul rata selama-selamanya. Karena apa? Setiap fase Bitcoin mempunyai irama dan intonasi yang berbeda-beda. Yang sehingga kita membuat tak senada kalau kalian memakai hal-hal yang dimana bisa meratakan semuanya. Pada saat Bitcoin ini, pada saat Bitcoin bull, kita pakai teknik ini. Pada saat bearish, kita pakai teknik ini dan sebagainya. Nggak bisa ya, semua itu harus ada. Itulah kenapa Cerberus masih bertahan kurang lebih hampir 4 tahun ya. Sekarang udah masuk generasi ketiga ya, udah masuk generasi ketiga, nanti 2025 udah masuk generasi keempat dan harganya naik lagi. Karena Cerberus sekali lagi tidak memakai tools, semua pakai otak saya, semua pakai otak saya. Jadi bisa menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Sekarang seperti 64.700 sampai ke down seperti ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, Bang, Bitcoin ini kemana? Lu harus cermati kata-kata gue. Gue garis bawahi, gue ulang 3 kali nih ya. Kalau lu nanya Bitcoin akan kemana, dan lu nanya, Bang, open posisi apa nih? Kayak gitu ya. Pada saat terjadi intonasi Bitcoin yang seperti ini, atau irama yang seperti ini, oke? Saya sarankan jangan terlalu open posisi, dan jangan terlalu fokus atau mana yang long atau yang short. Ya, fokus saja dengan pullback. Saya ulangi sekali lagi yang kedua kali, jangan terlalu fokus harga Bitcoin akan naik ataupun turun, atau long ataupun short ya. Kalian fokus terhadap pullback. Saya ulangi ketiga kali ya. Inti video ini adalah jangan terlalu fokus terhadap long ataupun short. Jangan terlalu fokus Bitcoin akan kemana, akan naik ataupun turun. Jangan peduliin itu semua. Yang harus lu peduli adalah pada saat Bitcoin bergerak, lu open posisi kebalikannya. Bagaimana cara menentukannya, Bang? Contoh, misalkan sekitar 63.600 ya, 63.600 ini, terus ke 61.000. Lu open posisi long aja, lu open posisi long aja, oke? Misalkan kalian nanya, terus saya terus bilang, ya lu bilang udah terjadi, matamu, lu cek history Cerberus, lu cek, ya. Pada saat hal seperti ini selalu dapat momen Cerberus ya, sama seperti yang dari 61.000 ke 64.000 ini selalu dapat momennya ya. Jadi jangan bilang bahwasanya lu bisa ngomong udah terjadi, udah profit bos. Gue udah profit ya, dari sini sampai sini gue udah profit sekitar 30%. Kalau lu bilang 30% ya ardu porto aja kita bos ya. Cerberus win rate nya 99% selama kurang lebih hampir 4 tahun ya. Adu porto bos, siap. Dan pada saat misalkan 61.000 ke 64.746 ya, kalian bisa ambil open posisi short, begitu seterusnya. Nah, kalau kalian bilang, Bang, bagaimana cara mengidentifikasi udah saatnya reversal? Nah, ini matematika kalian harus jago. Matematika kalian harus jago. Atau seenggak-enggaknya ingatan kalian deh, ingatan kalian aja. Nih contoh ya. Jika ini ke 60 ini, kalau tidak memakai matematika ya, cuma pakai otak-otak bodoh ya. Ibaratnya lo yang susah belajar, lo ingat-ingat aja. 64.000 ke 61.700 ya berapa? Kurang lebih sekitar 3.000-an kan? 3.000-an. 2.300-an. Oke, ya lo ingat-ingat aja. 61.000 ke 64.700. Nah, berarti kan udah sekitar 3.000 kan? Udah sekitar 3.000, waktunya short. Jadi setiap ada pergerakan yang cukup signifikan, alias cukup signifikan ini di pump selama 3.000 dolar, oke? Itu sudah saatnya untuk open posisi berlawanan. Kalau 3.000 dolarnya ke atas kita open short. Kalau 3.000 dolarnya ke bawah kita open long, begitu seterusnya. Lalu bagaimana cara menentukan stop profitnya, Bang? Stop profitnya lu nggak usah halu, bos ya. Cukup kalian pakai leverage 5 ataupun 10 kali lipat, cukup 5% saja, udah. Cari momen lagi, jangan terlalu berhalusinasi tentang hal-hal seperti ini, begitu aja. Nah, tetapi kalau kalian memakai matematika yang cukup sempurna, nggak usah pakai mikir, biasanya teknik pullback adalah mencari dari perbandingan 10:1. Ketika harga Bitcoin turun 5% ya, pasti akan naik 0,5%. Kalau Bitcoin harga turun 10%, pasti akan naik 1%, begitu seterusnya. Jadi kalau misalkan naiknya 1% dikit banget, Bang, bos, kita fitus, kita leverage. Lu pakai leverage, jangan goblok ya. Kalau misalkan
naik 1% aja. Kalau kita pakai leverage 10 kali lipat, itu udah 10%. Itu udah gede banget menurut gua, oke? Dan cari momen besoknya lagi. Lu pakai porto lu 10% per hari, 1 tahun lu bisa miliaran. Kalau lu modal kurang lebih sekitar modal 50 juta aja, ya. 1 tahun itu bisa miliaran, serius ya. Walaupun posisi 5 juta, 1 tahun itu bisa miliaran. 10%, 10% ya. 10 hari aja udah sekitar 50 juta. Berarti kalau 100 hari udah 500 juta. 200 hari udah sekitar 1 miliar. Jadi open posisi 50 juta, 10% per hari itu udah kurang lebih miliaran, bos, ya. Jadi jangan remehkan 10% itu tadi. Udah 10% udah, jangan merusak kemenanganmu. Tutup dan lihat besok hari, kecuali ada momen-momen tertentu. Contoh, lu habis open posisi, close, tiba-tiba Bitcoin gerak sampai 10%, itu udah pasti pullback. Pullback itu udah hal yang paling sangat wajar terjadi. Udah itu bener-bener teori mutlak, ya. Kalau yang gue saranin 10% pasti pullback 1% ya. Tapi kalau misalkan lu pengen 5%, bang, ya udah 5%, pullbacknya 0,5% berarti. Berarti lu profit 5% cukup kalau dia geraknya cuma 5%. Nah, lantas bagaimana, bang? Ini kan kondisinya misalkan contoh 3.000 itu kan nggak nyampe 5%. Nggak nyampe 5% ya, cuma sekitar 5 kurang lah, sekitar 4% sekian gitu kan, 4% sekian. Ya nggak apa-apa. Berarti lu kurangin aja. Kalau harga udah gerak 4%, tapi biasanya bakal melebihi kok. Itu cuma realistis gue aja. Ya, misalkan contoh ini kan geraknya cuma 4% nih ya. Gue ambil 10% bisa kok. Ini kan geraknya cuma sekitar 4%. Gue ambil 10% bisa kok. Pakai leverage 10 kali lipat ya. Tapi lebih amannya 10 kali lipat itu lu pakai take profit sekitar 5-7% aja, kayak begitu ya. Jadi sekali lagi gue pertegasin, di video kali ini gue nggak akan bahas video Bitcoin akan kemana. Tapi pada saat Bitcoin gerak, lu cari pullbacknya minimal 5% atau minimal kalau lu goblok ya, lu ingat aja geraknya berapa? $3.000, lu open posisi, oke? Setiap gerak $3.000 secara impact, lu open posisi berlawanan. Gerak $3.000 ke atas, lu open posisi short. Gerak $3.000 ke bawah, lu open posisi long. Begitu seterusnya, oke? Tapi kalau lu tanya, bang, jangka panjangnya ini seperti apa? Gue masih yakin Bitcoin akan massive down, ya? Akan breakdown. Massive down itu breakdown, ya. Kalau misalkan kita memakai time frame 4 jam, ini sebenarnya udah breakdown. Kalau lu cek pakai time frame 1 jam, apalagi kalau lu cek time frame 12 jam nih, misalkan ya. Ini udah breakdown sebenarnya ya. Dari 74.000 ke 63.000 akan breakdown lagi ke 60.000 begitu seterusnya. Ini beberapa kali udah 3 kali nyentuh titik support 59.000, tapi reversal terus. Ini akan mencoba untuk jebol. Kalau jebol 59.000 sampai ke 50.000 begitu seterusnya, oke? Jadi sekali lagi inti video kali ini, jangan pedulikan harga Bitcoin naik ataupun turun, jangan ya. Tetapi yang harus lu pedulin ketika Bitcoin gerak minimal 5% atau lebih bagusnya 10%, lu open posisi aja. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Tapi kalau lu nggak mau ribet dengan apa yang gue jelasin tadi, lu ikutan saya terus aja. Udah selesai, oke? Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Ami Firmansyah, use your logic, dan salam traders.